seperti yang pertemuan kita sebelumnya, itu kita bercerita bahwa pelaksanaannya dalam botani ekonomi ini kita akan menjalankannya dengan cara, rumah ibu di pinggir jalan tuh, sebentar lagi roti lagi tuh yang lewat. Kita akan menjalankannya dengan cara nanti akan ada tugas-tugas yang diberikan, kemudian juga ada teori-teori atau konsep-konsep yang diberikan. Nanti mungkin di akhir ini, kalau kemarin Ibu udah janjikan, mungkin sekarang kita akan nambahkan dulu untuk konsep tentang etnobotani. Tugas pertama kemungkinan adalah akan bercerita nantinya itu akan ditugaskan untuk topik mengenai pemanfaatan tumbuhan, bisa pemanfaatan untuk apa? Untuk obat, untuk pangan, untuk makan alternatif, untuk macam-macam pemanfaatan botani, pemanfaatan ekonomi botani yang ada di tengah masyarakat nanti akan ditugaskan. Itu ditugaskan bisa jenis, bisa akan kajian satu jenis, tapi dengan kajian lebih mendalam. Kemudian ada satu topik nanti itu diminta untuk melakukan mini project. Mini project ini itu angkatan ini diharapkan punya ditugaskan untuk punya satu satu project itu kita set yaitu pengumpulan data botani dengan teknik market survey. Jadi pasar itu adalah salah satu tempat produk-produk etnobotani atau hasil-hasil ebotani itu ditampilkan, tempat yang bisa disurvei atau akan untuk belajar etnobotani. Nah, begitu. Pasar itu akan akan terdapat banyak produk-produk etnobotani yang bisa kita temukan. Jadi itu ada namanya market survey. Itu salah satu teknik survei yang kita lakukan di pasar. Itu adalah teknik survei yang biasa juga dilakukan di dalam kajian etnobotani. Sekarang itu tentang konsep etnobotani. Botani ekonomi dan etnobotani itu sebenarnya kajiannya hampir mirip. Itu botani ekonomi itu berada antara etnobotani dan etnoekologi. Jadi ada istilah etnobotani, ada istilah botani ekonomi, ada istilah etnoekologi. Kalau etnobotani, semua yang berhubungan dengan manusia, interaksi antara manusia, lingkungan, dan tumbuhan, karena dia botani. Kalau dia biologi itu hewan dan mikroorganisme masuk. Karena botani itu cakupannya untuk tumbuhan. Jadi interaksi antara manusia dan lingkungan tumbuhan itu dalam lingkup kajian etnobotani. Etnobotani ini merupakan ilmu bidang ilmunya interdisiplin. Jadi tidak hanya biologi saja, tapi banyak ilmu yang terlibat di dalam ini, juga ada beberapa ilmu lain. Jadi manusia itu adalah produk lingkungan. Jadi semua aspek budaya dan perilaku manusia disebabkan oleh lingkungan. Misalnya kebudayaan pada lingkungan tropis yang ramah seperti kita, kebudayaan pada lingkungan tropis yang ramah biasanya tidak berkembang karena lingkungan tidak memberi tantangan. Jadi besok mau dikerjakan hari ini, besok juga masih ada, besoknya lagi masih ada, besok aja lah, nah gitu. Itu kebudayaan atau aspek budaya dari lingkungan tropis yang ramah yang selalu ada itu membuat kebudayaan juga tidak berkembang karena lingkungan tidak memberi tantangan. Sebaliknya, umpamanya pada lingkungan yang sangat ekstrim, kebudayaan juga tidak berkembang karena bisa mematikan kreativitas masyarakat di situ karena
kondisi iklim atau kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Nah, itu maksudnya semua aspek budaya itu berhubungan, semua aspek budaya dan perilaku manusia disebabkan oleh lingkungannya. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi itu etnobotani di mana posisinya ada etnobotani, ada botani ekonomi, ada etnoekologi. Jadi etnobotani itu merupakan hubungan manusia yang berhubungan dengan etnis. Kalau botani ekonomi itu potensi ekonomi yang ada di sekitar manusia, dan etnoekologi itu adalah tentang pemanfaatan lingkungan atau habitat oleh manusia. Oke, kemudian hubungan etnobotani dengan sosial, karena etnobotani ini interdisiplin ilmu, jadi bukan hanya biologi, tapi juga ada etnologi di situ. Jadi etnologi itu persepsi atau konsep masyarakat. Ada antropologi yang memang mengkaji ilmu sosial, yang mengkaji tentang masyarakat, dan interaksi atau integrasi antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu etnobotani, ilmu-ilmu biologi ini yang akan menghasilkan suatu ilmu yang namanya ilmu biologi, ilmu etnobotani. Jika kita lihat perkembangan dari ilmu etnobotani itu pertama istilah ini dimunculkan oleh John Hesberger pada tahun 1895 di dalam bukunya itu ada cerita tentang budaya etnografi. Jadi masyarakat di sini diceritakan tentang keterkaitan masyarakat asli atau masyarakat primitif dengan tumbuhan. Ketika itu pengertiannya seperti itu. Kemudian berkembang ilmu-ilmu ini sampai mengkaji beberapa ilmu yang berhubungan dengan kedokteran, yang berhubungan dengan obat-obatan, itu ada etnomedicine, kemudian ada yang berhubungan dengan etnomikologi yang berhubungan dengan jamur dan berbagai ilmu. Akhirnya berkembang setelah itu yang berhubungan dengan musik, itu etnomusikologi. Itu akhirnya berkembang ilmu-ilmu itu. Dan yang saat ini sangat berkembang itu adalah etnomedicine. Jadi bidang kajianmu yang berhubungan dengan tumbuhan obat itu yang berkembang karena memang itu dibutuhkan oleh manusia, dan berbagai berbagai kajian terbaru itu selalu kita temukan di bidang ini. Ini perkembangan dari Hesberger itu mempelajari tumbuhan dengan masyarakat primitif, kemudian mengungkap posisi budaya dengan etnis, kemudian menggambarkan persebaran arus perdagangan, dan juga mengkaji di Hesberger itulah proses domestikasi. Jadi proses domestikasi jika ada suatu tumbuhan yang memang diyakini atau digunakan masyarakat tapi masih wild atau masih liar, nah ini domestikasi dibutuhkan. Teknologi di bidang ini itu akan erat kaitannya ketika proses domestikasi dibutuhkan, itu kajian-kajian lingkungan itu sangat diperlukan. Misalnya mikrohabitat, kandungan tanah dan segala macam itu perlu untuk proses domestikasi. Kemudian tahun 91 itu ada ahli yang namanya Plotkin, itu kan penelitian dari etnobotani ini, penelitian dan evaluasi pengetahuan pasif-pasif kehidupan masyarakat primitif dan pengaruhnya terhadap adat istiadat, pengaruhnya terhadap dunia tumbuhan, adat istiadat, jadi perilaku masyarakat itu mempengaruhi tumbuhan berhubungan dengan adat istiadat dan lain-lainnya. Oke. Kemudian enggak mau dia lagi. Oke, ini perkembangan selanjutnya dari etnobotani. Istilah etnobotani sebenarnya kita sangat familiar mendengarnya ya, istilah etnobotani. Yang penting konsepnya di situ adalah ada tumbuhan, kemudian ada masyarakat. Kajiannya terlingkup pada etnis, makanya jadi etnobotani. Ada tumbuhan, ada masyarakat lokal. Lokal ini kita istilahkan dengan etnis, makanya menjadi etnobotani.
bagaimana suatu tumbuhan itu bisa membentuk budaya, misalnya penggunaan tanaman dalam upacara. Jadi dalam berbagai tanaman yang digunakan upacara-upacara adat atau upacara-upacara tertentu itu eh, biasanya dipilih atau digunakan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada tanaman yang dipandang sebagai simbol kekuatan spiritual. Misalnya pada agama Hindu itu ada Ficus religiosa namanya. Ficus religiosa itu dianggap sebagai tumbuhan keramat bagi orang Hindu atau tumbuhan yang berhubungan spiritual orang agama Hindu. Itu akan apa namanya? Dianggap sebagai simbol kekuatan spiritual. Islam juga ada beberapa tumbuhan, Buddha juga ada tumbuhan, dan beberapa agama-agama atau simbol-simbol kenegaraan, sila misalnya, yang menggunakan sila ketiga itu pakai beringin, atau sila keadilan pakai kapas, padi kapas, dan berbagai di tempat-tempat lain, di negara-negara lain juga menggunakan simbol-simbol itu untuk sebagai aktivitas. Beberapa suku asli Indonesia mengkonsumsi tanaman kopi atau tembakau itu ada hubungan sosial. Ini kaitannya dengan hubungan sosial. Jadi biasa di negara kita ketika bertandang atau bertamu ke rumah itu akan disuguhkan kopi atau ditawarkan rokok. Bagi yang merokok, ditawarkan rokok, ditawarkan teh, ditawarkan kopi. Itu adalah budaya, tumbuhan membentuk budaya. Kenapa membentuk budaya? Kopinya ada di tropis. Jadi dengan menawarkan secangkir kopi, itu dianggap bahwa hubungan sosial atau penghargaan terhadap si tamu, nah begitu. Jadi tidak hanya sebatas kopi, tapi makna di dalam penyuguhan kopi, penyuguhan dan segala macam, atau menawarkan rokok itu dianggap sebagai intersosial atau hubungan sosial. Kalau di tempat lain juga ada pemanfaatan yang di negara kita misalnya dilarang seperti ganja, kokain, opium, dan lain-lain, itu berabad-abad setelah dikan masyarakat lokal itu untuk tujuan pengobatan. Oke. Pendekatan dalam kajian etnobotani itu bisa dilakukan secara pendekatan dan ada pendekatan etik, di mana pendekatan emik itu caranya mengumpulkan data melalui masyarakat yang diamati, kemudian menurut kacamata dan bahasa mereka tanpa dikaji kebenarannya. Tapi etik itu kita dapat informasi dari masyarakat, kemudian si peneliti itu membahas analisis dan menekuni melihat itu kebenarannya sampai di mana. Nah, dianalisis data-data yang akan itu dianalitis menurut kompetensi dari si penelitinya. Metode yang biasa dipakai di dalam etnobotani itu adalah survei. Survei pasar atau survei masyarakat desa yang kita istilahkan dengan responden. Jadi respondennya bisa di pasar dilakukan atau di lokasi tertentu. Cara untuk mendapatkan data itu bisa secara wawancara atau eksplorasi bebas atau eksplorasi partisipatori. Jadi partisipannya ada, kemudian kita eksplorasi. Kalau eksplorasi bebas, memang kita melakukan eksplorasi secara bebas saja. Pergi ke suatu tempat, kita melakukan eksplorasi di situ, kita cari data, kita himpun informasi-informasi, nah itu eksplorasi bebas. Kalau wawancara, kita memang melakukan wawancara terhadap masyarakat, dan itu menggunakan panduan-panduan. Misalnya panduannya itu adalah kuesioner, itu yang dinamakan media, kuesioner atau angket. Kemudian kita menggunakan responden K atau informan. Kalau responden biasanya diistilahkan untuk masyarakat banyak, kalau informan atau responden kunci itu diistilahkan untuk orang yang benar-benar mengetahui tentang itu. Kalau untuk tumbuhan obat misalnya herbalis, kalau untuk tumbuhan adat misalnya itu pemuka adat, atau tumbuhan yang digunakan untuk upacara-upacara adat itu nanti pemuka masyarakat atau pemuka adat, nah begitu. Itu kita istilahkan dengan informan.
Tipe-tipe interview atau wawancara yang biasa digunakan dalam kajian etnobotani itu ada yang dikenal dengan interview informal, ada struktural interview, jadi benar-benar interview dilakukan secara terstruktur. Kemudian semi struktur interview ini yang banyak dipakai orang. Jadi memang semi struktur interview, jadi percampuran antara interview formal dengan interview bebas. Kemudian ada unstructured interview. Jadi tidak ada interviewnya sembarangan. Jadi kita mau nanyakan pertanyaannya juga tidak dirancang terlebih dahulu, kemudian kita menanyakan bebas saja apa yang kita mau tahu, kemudian yang memberikan interview, yang memberikan jawaban juga begitu. Jadi berjalan begitu aja. Itu unstruktur, tidak terstruktur, interview tidak terstruktur. Kalau interview informal itu secara tidak formal. Kalau yang struktur interview itu benar-benar dipersiapkan dan biasanya itu ada dalam bentuk angket. Angketnya diberikan ke orang-orang dan orang-orangnya juga sudah dipilih. Kemudian tidak boleh lari dari angket itu cerita-cerita atau informasi-informasi yang akan diberikan masyarakat. Nah, gitu. Jadi memang kaku kalau struktural interview itu kaku. Kalau semi struktur ini yang banyak dipakai itu tidak terlalu kaku dan biasanya juga dipandu. Namun kuesioner itu hanya digunakan untuk pembantu. Ini dia struktural interview, semi struktur interview, unstruktur interview, dan interview informal interview atau wawancara bebas atau wawancara lepas. Jadi begitu. Kalau struktural interview, peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh. Jadi ini memang sudah dipersiapkan dan tidak boleh lari dari itu. Semi struktur itu lebih bebas, tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pendapat informan diminta dan dicatat. Kalau unstruktur, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, jadi kita tidak berpedoman pada kuesioner atau apapun itu, kemudian tanya aja. Kalau interview informal itu benar-benar wawancaranya dilakukan secara bebas. Analisis data, pada etnobotani analisis datanya bisa dilakukan kualitatif dan kuantitatif. Jika kualitatif, itu tidak dilakukan pengulangan, biasanya tidak lakukan pengulangan terkontrol, faktor keabsahan perlu diulang dari waktu untuk mengurangi subjektivitas, kejujuran, ketekunan, dan ketelitian peneliti dibutuhkan jika analisis kualitatif, dan data-data yang akan diberikan itu disusun secara deskriptif, jadi diinformasikan secara deskriptif. Kalau kuantitatif itu berhubungan dengan nilai guna, jadi teknik pendugaan nilai guna dapat direfleksikan dengan jelas, relatif objektif, kalau kualitatif itu agak kurang objektif. Kemudian biasanya menggunakan statistik deskriptif, misalnya jumlah atau rata-rata atau persentase, itu yang sederhana. Statistik deskriptif yang sederhana, misalnya jenis, jumlah jenis, bagian yang digunakan, dan lain-lain, itu bisa itu deskriptif statistik sederhana. Atau juga menggunakan use value dengan rumus-rumus UVS atau UVIS, atau ICS, indeks kultural signifikan, atau fidelity level, ini pada kelompok level yang disukai atau kita ingin mengetahui level yang paling disukai untuk keperluan tertentu, itu fidelity level. Atau juga indeks kultural signifikan, ini bisa dikembangkan indeks food kultural signifikan. Jadi ada juga dikembangkan seberapa senangnya seberapa disenanginya makanan ini secara budaya, ada yang begitu. Yang beberapa senior-senior Anda juga telah melakukan beberapa kajian-kajian kuantitatif seperti ini. Use value itu yang paling umum. ICS itu jika memang ada hubungannya dengan budaya. Fidelity level juga biasa digunakan untuk analisis kuantitatif. Dan paling umum itu adalah use value atau nilai manfaat. Konsep nilai guna atau pemanfaatan atau use value itu bisa diberikan oleh satu orang atau sekelompok orang dalam satu etnis. Itu namanya UVIS. Nah, pendapat satu orang mengenai tumbuhan yang digunakan. Tergantung dari kita surveinya untuk apa. Sebagai pendukung kepentingan suatu jenis bagi masyarakat studi. Data ini penting sebagai jika itu dikonservasi satu kawasan. Akurasi prioritas konservasi jenis itu memberikan nilai yang penting bagi masyarakat. Oke, ini langkah kerja etnobotani itu
kalau kita bekerja dengan petani, tumbuhan harus jelas. Identitas tumbuhan harus jelas, maka itu harus dilakukan identifikasi. Bisa juga melihat ketersediaan tumbuhan, apakah tumbuhan itu masih tersedia atau kelimpahannya masih banyak atau tidak. Kemudian nama daerah juga dibutuhkan, karena kita akan menanyakan atau menginterview pemanfaatan suatu tumbuhan di suatu masyarakat lokal, tentu saja dengan nama daerah. Kalau untuk keperluan ilmiah, tentu saja kita menggunakan nama ilmiah yang kita dapatkan dari hasil identifikasi. Kemudian mencatat bagian tumbuhan, kemudian penggunaannya, kemudian bagaimana cara tumbuh dibudidayakan, kemudian musim, data habitat, data ekologi, data musim dan segala macam itu juga diperlukan. Kemudian asal usul tumbuhan asli itu sangat dibutuhkan informasinya. Kemudian nilai dengan pemanfaatan modern, misalnya nilai ekonominya sekarang, seperti itu. Kepentingan bagian tumbuhan yang digunakan, pengaruh pemanfaatan dengan vegetasi yang ada, dan tata nama modern itu dibutuhkan semua data-data ini dalam kerja etnobotani. Itu rumit tentang cerita etnobotani. Etnobotani, konsep dan teorinya memang tidak mudah akan dangkal dipahami jika kita menggunakan teori-teori atau kuliah mimbar ini. Dan ini akan sangat mudah Anda pahami ketika ini menjadi suatu dikerjakan. Akan lebih paham dan akan lebih mengerti ketika ini dikerjakan. Tugas etnobotani ini Anda akan mengerjakannya dalam bentuk mini project. Jadi ada dua tugas nanti, ada dua tugas yang akan diberikan ke Anda. Pertama tugasnya adalah mencari tumbuh-tumbuhan dengan pemanfaatannya. Nanti akan dapat ditugaskan, ada yang tumbuhan untuk obat, ada tumbuhan untuk tumbuhan untuk pakan ternak, tumbuhan untuk apa gitu. Nanti itu akan diberikan. Ini ada berarti 8 orang. Ini udah masuk lagi, siapa yang baru masuk? Dika, siapa yang baru masuk? Dika udah dari tadi ya? Siapa yang baru masuk ini? Kak Syifa, Bu. Siapa? Kak Zakia Syifa, Bu. Bio 17. Oh, Zakia Syifa. Yang mana ini Zakia Syifa? Zakia Syifa. Oh ini, coba tengokkan wajahnya ke Ibu Zakia Syifa. Wajah Ibu masih hafal kan? Mohon maaf Bu, kameranya lagi error Bu, jadi nggak bisa memuncul videonya Bu. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Ini nanti dalam perkuliahan ini berarti ada 8 orang akan ditugaskan. 8, Ibu coba lihat dulu dari materi anunya ya, RPS-nya ya. Jadi pemanfaatan tumbuhan untuk apa begitu ya. Nanti akan ditugaskan ke Anda untuk masing-masingnya. Oh ya, oke lah. Nanti aja Ibu akan berikan dalam bentuk list di di WA group. Kemudian sedikit gambaran tentang market survey yang dikatakan dengan nanti akan ada tugas berikutnya, itu adalah tugas project yang dikatakan dengan mini project. Itu apa? Mini project mungkin di kuliah-kuliah lain sudah ada juga yang melakukan mini project ya. Jadi seperti penelitian kecil gitu, penelitian kecil-kecilan atau penelitian sederhana tentang koleksi tanaman ini wild. Jadi koleksi atau koleksi tanaman bukan yang dibudidayakan ini, jenis lah ya, jenis tumbuhan liar yang diperdagangkan gitu, yang dari pasar dengan pakai metode market survey. Di pasar tradisional Kota Padang menggunakan metode market survey.
Oke. Jadi tugasnya itu berikutnya. Mini project akan Anda lakukan, akan Anda laksanakan berkelompok. Jadi mini projectnya akan Anda lakukan berkelompok. Kelompoknya mungkin kita akan bagi 2 aja di kelompoknya, ada 4 per kelompok, berarti ada 4 orang satu kelompok, yang mana nanti akan melakukan survei ke pasar-pasar, di mana yang akan kita lakukan itu adalah menginventarisasi ethnobotanical data dari market survey. Jadi seperti ini ada tabelnya di sini yang samping kiri, kanan kita, kanan atau kiri? Ya ini, lihat kursor Ibu nggak? Ada kan? Nah, ini yang kita butuhkan datanya. Datanya ini. Herbarium information itu kita tidak perlukan, tapi yang kita perlukan adalah yang di atas ini. Ini kita ambil, ini ada salah satu peneliti yang sedang melakukan proyek etnobotani di daerah Kinabalu, Borneo, itu menggunakan marketplace. Jadi ada menggunakan tumbuh-tumbuhan liar apa saja yang dijual di pasar-pasar tradisional di sekitar Kinabalu. Nah gitu penelitiannya ini. Nah ini kita adopt sebagai kuesioner. Ini kuesionernya yang perlu kita tanyakan. Metodenya apa? Kemungkinan metode yang akan kita lakukan adalah metode atau interview atau wawancara terstruktur. Jadi Anda punya punya tabel ini, tabel interview ini atau kuesioner ini, tapi kuesionernya tidak Anda berikan ke responden, hanya digunakan untuk memandu wawancara. Nah, itu semi struktur begitu. Jadi pekerjaan etnobotani jika dikerjakan itu akan sangat mudah dipahami. Nah, begitu. Jadi dengan teori-teori saja itu akan lebih ngambang dan akan banyak pertanyaan bagi kita, tapi ketika itu dilakukan, itu akan mudah memahami tentang kajian etnobotani. Beberapa di antara Anda di sini, mungkin nanti kajiannya akan melakukan etnobotani, market survei itu salah satu yang juga bisa digunakan untuk keperluan mendapatkan data etnobotani. Oke, itu mini project-nya. Sebelum Ibu jelaskan seperti apa kajian-kajian di market survei, ada pertanyaan dulu tentang dasar dari etnobotani atau konsep dasar dari etnobotani tadi yang Ibu sampaikan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ibu Eka mau bertanya, Bu. Oke, silakan Eka. Itu Bu, tadi kan ada dijelaskan yang untuk analisis datanya itu ada secara kualitatif dan kuantitatif, Bu. Nah, untuk outputnya sendiri bedanya tuh gimana sih Bu untuk etnobotani itu Bu? Karena yang sering kita lihat kan biasanya outputnya tuh kayak berupa tabel yang hasilnya tuh kayak nama dan pokoknya informasi seputar tumbuh-tumbuhan gitu Bu. Kira-kira perbedaan yang menonjol antara output kualitatif sama kuantitatif Bu. Dan sama itu Bu, Eka pernah ngelihat itu Bu, orang kayak ngelakuin mungkin itu survei etnobotani juga. Nah, mereka kayak pakai itu Bu, batu Bu, menggunakan batu gitu Bu. Nah, kira-kira itu tuh termasuk metodenya yang mana tadi Bu? Yang struktural apa semi struktural gimana Bu? Gitu Bu. Makasih. Oke. Yang pertanyaan pertama kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Kualitatif tentu saja dia didapatkan dari analisis kualitatif, tentu saja didapatkan data kualitatif. Data kualitatif yang kita dapatkan seperti tadi Eka uraikan. Misalnya penelitiannya mengenai jenis-jenis tumbuhan obat yang digunakan masyarakat Mentawai, itu misalnya kan untuk mengobati kanker, nah gitu. Itu akan diuraikan jika seperti itu, kemungkinan datanya itu akan diuraikan secara kualitatif jika hanya mengkaji jenis-jenis.
jika akan mengkaji lebih dalam itu apa yang mana yang lebih dimanfaatkan itu kan angka itu. Yang mana yang lebih bermanfaat atau yang mana yang lebih disukai oleh masyarakat itu untuk menggunakan obat tumbuhan itu di tengah masyarakat untuk digunakan sebagai obat. Nah, itu sudah ada angka di situ. Angkanya tuh nanti mungkin akan keluar sekian persen masyarakat menggunakan tumbuhan ini, sekian persen menggunakan itu analisisnya udah kuantitatif. Itu sederhana, itu yang paling sederhana adalah persentase, jumlah, rata-rata, itu kualitatif sebenarnya. Tapi seperti tadi Eka contohkan PDM, Pebble Distribution Method, itu juga ada senior Anda yang mengerjakan, itu sebenarnya ada ekologi yang dilakukan di Mentawai tentang peladangan tradisional dan peladangan modern, modern lah di Mentawai, itu digunakan menggunakan Pebble distribution method atau PDM, menggunakan yang digunakan dengan metode kerikil. Jadi Pebble distribution method itu namanya metode kerikil gitu ya. Bisa menggunakan kerikil atau batu, bisa juga menggunakan yang lain tapi metodenya sama. Itu adalah mengukur sejauh mana masyarakat itu kita sudah memastikan misalnya batunya kita ambil 100 misalnya ya. Di Pebble, di PBM, dengan metode PBM itu, kita tetapkan 100. Kalau kita tetapkan 100, berarti kita sudah menganggap nilainya itu dari 1 sampai 100. Ketika kita tanyakan sejauh mana dia menyukai Tuhan itu untuk obat kanker, misalnya seperti itu tadi, atau sejauh mana dia menganggap bahwa ini penting, dari angka 1 sampai 100, berapa berikan? Nah, itu kualitatif data itu. Itu semuanya data kualitatif. Jadi kita patok atau kita batas penilaian responden kita itu dari angka 1 sampai 100. Terus kita menanyakan apapun kepentingan kita untuk penelitian etnobotani, obat bisa untuk penggunaan lahan, bisa untuk apa dan segala macam yang kita gunakan atau kita butuhkan. Kita batas dia memberikan penilaian 1 sampai 100. Nah, itu kerikil itu gunanya. Nanti angka itu kita bisa analisis dengan menggunakan UVS atau nilai manfaat. Untuk mendapatkannya pakai kerikil, untuk menganalisisnya pakai nilai guna. Kan gitu. Itu semuanya data-data kuantitatif. Dan analisisnya juga analisis kuantitatif. Itu sudah penelitian, sudah banyak sekali senior-senior Anda tentang itu. Jadi analisis biasanya dalam penelitian etnobotani kualitatif dan kuantitatif itu jarang yang dipilih, tapi itu digunakan dua-duanya. Gitu. Jadi datanya dianalisis secara kualitatif dan juga kuantitatif. Kuantitatif menganalisis ini dengan apa-apa. Yang terbaru adalah penelitian mengenai makanan tradisional, nah gitu. Ada makanan tradisional atau makanan khas lokal di suatu daerah. Nah, itu juga ada ujinya adalah uji food index, indeks makanan itu di suatu budaya, nah gitu. Apa istilahnya ya? Jadi seperti apa budaya itu, kepentingan menurut budaya itu terhadap makanan itu seperti apa, nah gitu. Nanti dapat itu angka-angka. Nah, ini analisisnya adalah kualitatif, kuantitatif seperti itu. Gitu ya Kak penjelasannya? Ada pertanyaan balik? Oke, cukup Bu. Terima kasih Bu. Yang lain silakan. Yang lain silakan. Oke, jika tidak ada, Ibu akan memberikan sedikit gambar tentang market survey. Kenapa market survey ini yang kita inginkan? Pertanyaan Ibu pertama adalah, apakah Anda semua ini di Padang posisinya? Bila ada di Padang, Ibu tahu. Karena kemarin ke lab. Kemudian siapa tadi?
Yang sama ke lab tadi siapa? Nazi, Bu. Ya, Ezi juga ada di Padang. Itu tahu Ibu ada di Padang. Yang lain ada di mana? Dika sekarang posisinya di mana? Di Bayang Pesisir, Bu. Di mana? Di Bayang Pesisir Selatan, Bu. Bayang. Iya, Bayang ya. iya, Bu. Oke. Pesisiran. Oke. Eka ada di mana? Eka sekarang Damas Raya, Bu. Tapi mulai minggu depan di Padang, Bu. Oke. Zaki sedang di mana posisinya? Zakia di Padang, Bu. Di Padang. Ada 4 di Padang berarti. Septiani mana? Halo Septiani? Ratih? Rati ada di Bukit Tinggi, Bu. Bukit Tinggi, oke. Kemudian Isan? Muhammad Isan ada di mana Anda? Isan ini benar-benar dinyalakan tebur gitu kali ya. Zakia halo, Zakia Siva? Iya, Bu. Ada di mana posisinya sekarang? Zakia di Padang, Bu. Di Padang, oke. Siapa yang belum? Septiani? Bu, Septiani juga pergi makan malam nih kayaknya. Di Septiani Batu sekarang di mana Sangkar, Bu. posisinya? Di Batu Sangkar, oke. Iya, Isan? Ya, Bu. Isan ada di mana? Halo, Muhammad Isan? Apakah Anda masih di ruangan kita ini? Isan udah keluar, Bu. Kayaknya sinyalnya emang payah sekali, Bu. Oh, berarti dia bukan di Padang berarti itu ya. Oke. Kalau begitu berarti kita tidak sulit untuk melakukan tugas pokok karena distribusinya cukup luas. Oke, kalau gitu kita lakukan aja ini per orang. Lakukan ini survei market survei ini per orang dengan temanya sama. Temanya itu adalah jenis-jenis tumbuhan liar yang dijual di pasar tradisional, tapi bukan Kota Padang lagi. Silakan ambil pasar di sekitar di pasar tradisional sekitar Anda. Jika di Bayang silakan ambil Bayang, jika di Tanah Datar silakan ambil Tanah Datar, jika di Damas Raya sebelum ke Padang ambil aja yang di Damas Raya. Salah satu pasar, 2 juga boleh akan lebih baik. Kemudian yang di Padang juga begitu. Yang di Padang karena ada agak banyak, jadi koordinasi Anda mau datang pasar mana gitu. Jangan bandar semuanya ke Bandar Buat. Terus yang Pasir Jambak semua ke Pasir Jambak, nah gitu. Gunakan pasar tradisional yang benar-benar tradisional supaya Anda bisa mendapatkan jenis-jenis tumbuhan liar yang ada di pasar itu dengan mudah. Nanti mungkin akan ada permasalahan di mana kita menentukan itu tumbuhan liar atau tidak. Sebenarnya di sini tumbuhan liar yang dimaksud itu adalah tumbuhan boleh kita katakan setempat atau asli lah ya, asli lokal. Ini. Misalnya di Pasar Padang, itu Pasar Padang kita temukan kol. Itu dia dapatnya dari didatangkan dari Solo, itu nggak masuk itu. Wortel, kemudian ini dari mana ini? Dari vendor, nanti di vendornya kita tanya ini asalnya dari mana. Ini dari Solo, nah itu nggak masuk di Padang. Tapi misalnya di Solo Anda ambil, di Solo Anda ambil di misalnya di Pasar Alahan Panjang gitu. Lahan panjang itu kol, tomat dan segala macam itu akan menjadi asli lokal jadinya. Nanti akan didata aja itu semua. Yang dikatakan asli atau liar atau asli lokal itu yang benar-benar didatang atau diambil dari sekitar. Ini apa yang mau sasar di sini? Kita sasar di sini. Ternyata di Sumatera Barat kita masih menemukan aksi luput bagi kita, ada tumbuh-tumbuhan
asli lokal yang diperjualbelikan di pasar tradisional. Kalau pasar modern ya nggak ada dia. Pasar tradisional, tapi kita tidak tahu itu apa. Nah, gitu. Mungkin Anda juga jika pergi ke suatu pasar tradisional, Anda akan menemukan misalnya sayur yang belum pernah Anda lihat di tempat Anda. Ini sayur apa ini? Ini apa? Misalnya ketika Ibu berkunjung di Tanah Datar, itu ada di suatu pasar yang menjual sayur yang tidak umum gitu. Begitu diidentifikasi, ternyata jenis itu memang jenis yang di tempat lain juga digunakan sayur, tapi di tempat kita memang hanya ada tumbuh di lokasi-lokasi tertentu. Gitu. Tapi dia adalah sumber atau apa namanya ini sumber daya asli biodiversitas Indonesia, nah gitu, yang sudah dimanfaatkan secara lokal dan tentu saja ini akan berpotensi untuk dimanfaatkan lebih jauh. Misal di dalam slide yang kita temukan ini diambil dari buku Ethnobotany Research and Application. Ini semua itu merupakan lokal asli. Ini kalau nggak salah ini di Vietnam ya, iya benar. Kota Binh Hoa, Vietnam. Ini juga buah-buahan lokal, ini sayur-sayuran lokal, ini buah-buahan lokal. Kalau kita lihat dari apa yang dijual di sini, itu ada beberapa yang kita tidak mengetahui itu apa. Berarti ini adalah sumber daya lokal mereka yang spesifik. Nah, gitu. Kita juga punya itu, dan itu bisa kita dapatkan di pasar tradisional. Misalnya, ini ada yang tahu nggak ini apa nih? Kita. Colocasia gigantea. Kira-kira apa? Terserah Anda tebak-tebak gimana. Ini mungkin itu nih Bu. Gitu. Coba Anda ada yang mau nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ini. Kemumu tahu nggak? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Ya. Ya itu. Ini kemumu. Jadi kemumu ini yang mulanya asli dijual begini-begini saja, sekarang udah masuk pasar modern gitu. Di beberapa daerah ini udah masuk pasar modern. Dan itu ada satu penelitian yang Ibu artikelnya yang meneliti tentang kemumu dan bagaimana mereka menceritakan data-data ilmiah tentang kemumu yang diteliti, yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Kita sampai senyum-senyum gimana gitu kan. Kemumu ini kok dibahas sedemikian cantik peneliti, sementara kita hari-hari makan kemumu. Dan tidak ada satupun dari kita yang tertarik bahwa kemumu itu ternyata adalah sumber yang memang itu tidak umum untuk diumumkan, itu sumber daya lokal lah gitu. Colocasia gigantea. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini nih, kemumu. Kemudian beberapa ini salah satu ahli yang sangat populer, sangat terkenal dengan metode market survey. Memang kalau market survey itu kayaknya ibu-ibu yang lebih hebat di situ ya. Ini namanya Carol Smith, antropologi dari Amerika. Dia melakukan berbagai mengungkap kajian etnobotani dari pasar-pasar tradisional di banyak tempat. Dan dia mengemukakan inilah kira-kira yang kita perlukan. Jadi kita perlu mendokumentasikan keragaman komoditas yang dijual, itu komoditi. Kemudian vendor. Vendor itu adalah mencatat tipe-tipe penjual. Jadi vendor itu diistilahkan untuk penjual. Kemudian economic transaction, jadi transaksi seperti apa yang terjadi di pasar itu. Kemudian general geographic setting, jadi kita mencatat geografi pasar itu secara umum, itu pasar menjualnya, karena tadi konsepnya adalah sumber daya asli itu yang dijual di pasar-pasar itu berasal dari sekitar, maka tentu saja general geographic setting ini akan masuk asal tumbuhan juga, di mana dia diambil. Nah, itu pokok-pokok penting ketika kita melakukan market survey, rural marketing system. Ini dilakukannya di banyak tempat oleh
ibu-ibu ini. Jadi untuk urusan pasar kayaknya juga ibu-ibu lah ya yang jago gitu. Dan jeli, nah gitulah. Oke, kemudian ini dari uraian tadi, jadi kita lihat komoditi, kita lihat vendor, kita lihat aktivitas atau ekonomi transaksi, kemudian kita lihat juga data-data geografis tentang areal si tumbuhan itu kita dapatkan. Oke, ini beberapa penjelasan tentang observasi di marketplace interaction, observasi marketplace interaction. Itu banyak hasil hutan yang dibawa dalam jumlah kecil kemudian akan lenyap setelah pembeli mulai berbelanja. Jadi ini tripnya ini kalau Anda ingin mendapatkan data yang banyak maka agak pagi karena gitulah. Tanaman segar itu dijual pada awal hari, itu membuat koleksi dan vendor terbaik lebih cenderung melibatkan. Jadi agak pagi kita ke itu, biasanya ada beberapa data yang kita dapatkan. Cara mendapatkan data di market survey itu bisa saja kita langsung, bisa saja kita nguping, gitu. Jadi nguping lah istilahnya ya. Jadi itu boleh saja dilakukan untuk metode ini. Jadi kita tanya langsung ini gimana sesuai dengan itu. Tentu saja kita harus melihat atau melakukannya dengan cantik. Karena ketika orang ramai berbelanja terus Anda tanya-tanya itu judulnya akhirnya Anda diusir juga itu. Boleh juga dengan nguping. Jadi kalau ada si pembeli dan vendor itu melakukan interaksi, maka kita yang ada di situ kita ikut dengar atau ikut nimbrung di situ, nah kita bisa dapat data dari itu juga. Itu dibolehkan. Jadi percakapan yang terjadi di pasar itu mencoba menjadi pembeli, nah itu bisa dilakukan di interaksi market pasar, marketplace ini. Oke, ini ya ini tadi kuesioner yang dibutuhkan. Jadi apa yang kita butuhkan di sini itu sudah ada di kepala Anda, jadi nggak perlu lihat catatan lagi ketika kita sudah sampai di pasar, jangan nengok-nengok catatan, karena itu kita akan kehilangan informasi. Jadi apa yang mau kita tanyakan itu kita udah hafal, kira-kira begitulah. Ini biasanya dilakukan orang kalau market survei barang dilakukan secara struktural interview, biasanya interview semi struktur. Jadi kuesioner itu hanya untuk memandu. Sekarang sedang ada penelitian market survey, penelitian dari senior Anda tentang sayuran lokal yang dijual di pasar-pasar. Kalau dalam konteks Anda itu bisa sayur, bisa buah, bisa apa yang lokal. Nah gitu. Kalau ini apa nih? Oke. Visit to producer community. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan kita itu dijawab oleh vendor atau penjual. Saya nggak tahu didapatkannya di mana. Mungkinnya kita misalnya kita hanya dapat bagian tumbuhan aja yang susah kita untuk mengidentifikasinya. Kemudian kita tanyakan ini dari mana? Saya nggak tahu. Dari mana ini diantarkan ke pasar ini, saya tinggal jual aja kalau vendornya bertanya begitu. Nah kita juga mesti mencari fisik tuh mendatangi produser communities. Bisa kita tanyakan dari mana biasanya Bu, siapa yang ngantar, atau kita malah nunggu pagi-pagi yang ngantarnya situ, nanti ke yang ngantar itu kita tanya ngambilnya di mana Pak, ngambilnya di mana Bu, supaya kita dapat data lebih banyak. Nah bisa juga begitu melengkapi data kita. Ini catatan-catatan penting ketika kita melakukan market survey. Itu tentu saja penting informasinya terperinci. Setiap pembelian yang Anda lakukan saat berada di pasar, kemudian kumpulkan data yang sama untuk data etnobotani, misalnya kumpulkan data yang sama seperti setiap spesimen voucher etnobotani,
jika Anda ingin buat spesimen, kalau nggak agam buat spesimen, berarti yang kita perlukan adalah data-data seperti ini. Informasi tentang vendor ini nanti lihat di tabel ini, akan ada informasi apa aja yang kita inginkan dari vendor. Umur misalnya, nama misalnya, asal daerah misalnya vendornya bukan dari daerah ini gitu. Misalnya Pasar Indarung itu vendornya bisa dari Solo, bisa dari mana-mana aja. Asal produk ini asal produk ini nanti mendapatkan atau verifikasi tumbuhan yang kita dapatkan atau kita catat itu apakah benar itu tumbuh atau tidak. Kondisi barang juga begitu, kemudian manajemen pasar dan pemasaran sumber daya, misalnya ini vendor bagaimana cara mendapatkannya, si penjual bagaimana cara mendapatkannya, dan segala macam. Kuantitas, harga, dan ketersediaan, ini juga sangat dipentingkan. Kemudian permintaan dan penawaran, jadi seperti apa trennya dari bahan-bahan yang kita sasar itu, permintaannya gimana, terus penawarannya gimana, harganya seperti apa, ketersediaannya, kuantitasnya, itu semuanya harus dicatat dengan baik. Kemudian selain pertanyaan tersebut, sisakan ruang di lembar informasi di mana kita dapat merekam nama kolektor, nama koleksi, ini untuk spesimen ya. Untuk yang lain mungkin bisa distribusi, identifikasi, nama ilmiah tumbuhan, itu juga diakan jika Anda sudah dapat nama ilmiahnya. Jika tidak dapat nama ilmiah, tentu saja bisa Anda lengkapi dengan foto-foto, atau jika mungkin Anda beli produknya, itu yang mungkin. Seperti itu. Kira-kira yang akan kita lakukan nanti sebagai tugas, itu ada dua tugas nanti yang Anda akan berikan. Itu adalah yang pertama itu tugas untuk untuk botani ekonomi, yang kedua adalah etnobotani dengan menggunakan metode market survei mengenai tumbuh-tumbuhan jenis di sini yang kita inginkan ya, jenis tumbuhan liar atau asli yang dijual di pasar-pasar tradisional sekitar Anda. Nama pasarnya jangan lupa, koordinatnya ambil pasar itu. Koordinat nanti kita perlukan untuk melihat distribusi ketika analisis kita jadikan, kita lakukan, atau analisis kita padu. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Ini mini project, yang satu lagi itu masih saya cari di mana saya letakkan anunya ya. Nah, di kurikulum mungkin ini. Mata kuliah pilihan. Oke, kita nunggu untuk tugas pertama. Kita punya waktu, berarti biasanya itu adalah masuk 7 kali. Kita sudah potong 2 kali, berarti kita tinggal sisa 5 kali. 5 kali, nanti 1 kali terakhir itu kita gunakan untuk presentasi hasil temuan Anda atau mini project. Dan ini adalah mata kuliah botani terapan atau botani ekonomi. Ini
Jadi ada sumber makanan pokok, sumber buah-buahan, sumber sayur, sumber industri, sumber ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, ada 10 makanan pokok, tidak usah karena udah standar. Buah-buahan, sayuran, industri, bahan bakar enggak usah, bahan bangunan, sandang, obat-obatan. Nah, satu lagi mungkin ornamen, sandang, bangunan, bahan bakar enggak usah, makanan pokok tidak. Satu lagi Bu mau menambahkan pewarna alami di sini. Jadi ada ini tidak usah, ini tidak usah. Ini lah. Ini tidak. Itu 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oh, pas ya. Oke, Anda ada 8 orang. 8 orang. Jadi ini ada seperti penjelasannya di sini bahwa itu koridornya tentang tumbuhan sebagai sumber buahan, sumber sayuran, sumber industri, bahan industri, bahan bangunan, bahan sandang, bahan obat-obatan, bumbu dan rempah, serta ornamen. Itu masing-masingnya silakan nanti bagaimana cara membaginya, membagi masing-masing Anda dapat tugas apa, itu terserah. Di sini ini patokannya ke arah jenis-jenis, dan mungkin salah satu jenis yang menjadi menarik bagi Anda itu Anda khas lebih detail. Lebih detail mana? Lebih detailnya itu nanti akan bisa Anda bahas mungkin asal usul dari tumbuhan ini, kemudian Anda juga distribusi dari tumbuhan ini, kemudian Anda juga bisa menambahkannya dengan pemanfaatan lain dari tumbuhan itu. Jadi semua informasi tentang tumbuhan itu sebagai nama itu adalah tentu saja jenis-jenis apa aja sebagai buah-buahan, jenis sayuran, jenis industri, kemudian bangunan, jenis yang bisa digunakan untuk obat-obatan, untuk bumbu rempah dan ornamen. Ini berdasarkan literatur, silakan Anda cari di sendiri, dan ini pembagian-pembagian ini itu ada di dalam buku Prosea, Tumbuhan Bermanfaat Indonesia, dan macam-macam buku yang lain silakan Anda pakai untuk itu. Untuk konsep dasar gunakan Prosea. Seperti apa dia memandang bahwa tumbuhan itu sebagai buah. Misalnya timun masuk buah atau sayur. Tomat masuk buah atau sayur. Nah, begitu. Itu konsep seperti apa memandang itu buah. Nah, gitu. Oke. Pembagiannya terserah siapa yang mau bagi, tapi masing-masing akan dapat 1. Apa tuh? Ada pertanyaan karena minggu depan kita sudah mulai membahas ini, kita bisa 5 kali pertemuan. Jadi karena ini 8 berarti 1 kali pertemuan itu akan 2 presentasi, 2 judul di presentasi. 1 kali terakhir nanti Anda akan mempresentasikan atau menampilkan dengan ringkas tentang hasil dari mini project Anda. Ada pertanyaan?
Untuk tugas minggu depan, siapa yang mau memulai dulu minggu depan? 2 orang. Eka, Bu. Apa bunyi? Apa bunyi berantang? Oke, silakan. Siapa yang mau mulai apapun itu, karena ini tidak saling berkaitan. Jadi bisa dimulai umpamanya buah-buahan dengan tumbuhan ornamen, nah boleh-boleh aja. Ornamen ini itu bisa untuk berbagai keperluan. Misalnya yang lagi sekarang lagi tren, bisa untuk janda bolong lah segala macam, itu bisa juga Anda ambil sebagai topik penelitian Anda. Yang penting itu adalah koridornya adalah ornamen. Kemudian Anda juga bisa mengambil, ini ada beberapa cara yang bisa Anda berikan. Bisa Anda ambil jenis-jenis semuanya, atau bisa Anda ambil satu jenis kemudian bahas itu sedalam-dalamnya tentang topik yang diberikan. Jadi topiknya itu ada sumber buah, ada sumber sayur, ada bahan sumber bahan pangan, sumber bahan sandang, obat-obatan, bumbu dan rempah, dan ornamen. Itu. Ya. Siapa yang mulai minggu depan 2 orang? Mau coba? Eka boleh, Bu. Sama satu lagi siapa? Oh ya, Bu, itu mau tanya, Bu, yang tadi Ibu sempat itu, Bu, nyinggung yang pewarna alami itu nanti itu masuk juga, jadi masuk, Bu? Kalau di sini jika ada yang tertarik dengan pewarna alami, berarti kita akan hilangkan bangunan. Silakan ambil pewarna alami. Bisa pewarna batik, pewarna kuku, pewarna rambut, bisa macam-macam. Karena jika pewarna alami seperti untuk batik, Jawa udah biasa menggunakan itu. Yang sentral-sentral batik sudah sangat umum menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai pewarna. Kemudian pewarna kuku, pewarna rambut, itu sudah biasa juga digunakan inai gitu, pewarna alami untuk kecantikan. Nah, itu juga biasa digunakan di budaya kita. Boleh juga yang ngambil, berarti bangunan kita hilangkan karena ini banyak, ini terlalu luas. Kalau sumber bahan bakar itu walaupun ini memang bisa dispesifikkan ke bahan bakar yang tidak sebagai kayu bakar ya, jadi jangan membayangkan itu sebagai kayu bakar, semuanya bisa digunakan sebagai kayu bakar, tapi ini konteksnya adalah bahan bakar seperti ini, sumber alkohol atau dan yang lain-lain. Bahan industri itu bisa mungkin koridornya Anda berikan. Jadi seperti ini bisa Anda ambil jenis-jenis, atau bisa Anda ambil beberapa jenis atau satu jenis, tapi itu koridornya yang diberikan ini. Buahkah, sayurkah, industrikah, sandang, obat, bumbu, dan itu bisa Anda bahas dari sisi manapun yang Anda inginkan, tapi koridornya adalah pemanfaatan tumbuhan untuk itu, gitu, untuk topik yang diberikan ini. Nanti akan Anda berikan di judul Anda bahwa yang akan Anda bahas adalah tumbuhan sebagai sumber buah-buahan. Terus misalnya Anda akan pilih cara membahasnya, akan memilihnya beberapa jenis buah-buahan yang populer misalnya, atau beberapa jenis buah-buahan lokal di mana, atau segala macam yang bisa Anda kreasikan atau Anda kembangkan dari topik-topik yang diberikan ini. Oke, selain Eka, untuk minggu depan siapa yang mau damping? Dila mau? Para Dila Safira? Boleh, Bu. Oke, minggu depan kita coba Fala Safira sama Eka Yuliastuti. Objek nanti silakan Anda membaginya sendiri atau membaginya bagaimanapun caranya, bisa Anda undi atau segala macam lah, terserah. Atau bisa Anda kasih prioritas untuk yang mau presentasi minggu depan, itu silakan pilih.
Silakan pilih mau topiknya yang mana. Nah, itu prioritas untuk itu, nah gitu. Untuk yang minggu depan siapa? 2 Eglia Stuti dan Faradila Safira. Mudah-mudahan minggu depan juga tidak akan tabrakan dengan seminar. Nah, sampai saat ini belum ada yang lapor dia mau seminar. Kita akan kuliah pada jam yang sama. Dan bagi pada Anda nyamannya kuliahnya malam atau kuliah siang? Yang aja lah ya, malam untuk istirahat nih. Oke, itu tugas pertama ya. Nah, mini project, kenapa dari awal disampaikan untuk mini project? Ini karena itu sudah akan Anda lakukan mulai dari sekarang. Jadi dari sekarang ketika Anda disuruh belanja ke pasar, atau misalnya Anda biasanya nggak disuruh belanja ke pasar gitu. Tapi untuk sekarang, karena mau ngambil data, saya ajalah yang belanja ke pasar, nah gitu. Untuk mendapatkan data-data ini. Nah, trik dan tipsnya seperti tadi. Jangan sore-sore atau udah habis dagangan, nanti akan mendapatkan sedikit informasi tentang apa yang ada dijual di pasar. Nah, yang itu usahakan jangan terlalu pagi juga, karena pedagangnya belum buka. Biasanya pasar tradisional itu juga tidak terlalu pagi ya bukanya ya. Oke, nanti tolong dibagi ini dan tolong dikomunikasikan, karena katanya Muhammad Ihsan tidak bisa masuk lagi, selalu dipentalkan oleh Zoom, dikeluarkan oleh Zoom. Nah, nanti tolong Anda share di WA group. Setelah Anda bagi siapa dapat apa, dan Eka sama Dila itu yang akan presentasi minggu depan. Ya, Senin depan. Oke, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, Anda bisa kontak secara personal ke saya setiap waktu melalui WA group, boleh, supaya teman-teman juga tahu jika mempunyai masalah yang sama. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Anda sudah memahami tugasnya. Dan mini project, sekali lagi dikatakan bahwa mini project itu bukan dilakukan ketika akan ditagih ya. Tapi mini project saja disampaikan dari awal-awal supaya Anda punya banyak waktu untuk mengamati sampai di akhir perkuliahan kita nanti akan Anda dapatkan di pasar yang Anda amati. Itu beraneka ragam jenis sayuran misalnya, sayur lokal atau buah lokal atau obat-obatan dan segala macam ornamen. Mungkin sekarang lagi gila-gilanya keladi. Mungkin akan ada keladi-keladi lokal yang muncul pasar-pasar tradisional. Itu juga Anda masuk ke dalam daftar Anda. Karena sekarang pindah ke pasar. Di hutan udah susah cari keladi, udah pindah ke pasar semua. Jika keladinya dari daerah di sekitar Anda, nah itu juga akan bisa masuk. Tapi kalau keladinya dari Medan atau dibawa dari Bogor, itu nggak masuk. Kalau dari pasar dari lokal, itu bisa Anda masukkan. Tapi biasanya kalau Anda tanya keladi, supaya Anda beli, itu penjualnya, oh ini dari Medan ini keladi dari mana, satu lembarnya 100.000. Nah, misalkan begitu ya. Biasanya jual suka begitu ya. Tapi kita bisa ngamati yang mana itu yang mana yang tidak, itu bisa diamati. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, berarti kuliah kita sudah di penghujung. Dan seperti tadi, informasikan semuanya, Anda bagi, kemudian informasikan segera supaya teman-teman yang tadi tidak berhasil masuk atau dikeluarkan oleh Zoom itu akan bisa mendapatkan informasi tugasnya apa. Oke, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Bu. Yuk. Dilanya, para Dila,
Dila tadi yang bikin Zoom atau siapa? Ya, Dila, Bu. Oke. Dila itu dinobatkan untuk membuat Zoom setiap kali kita kuliah berarti ya. Ya, Bu. Terima kasih Dila sudah menghandle ruang Zoom-nya. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Dila, Ya. gimana kalau kita bagi aja sekarang yang tadi tuh, yang kelompok tadi tuh? Nggak ada. Oke. Eka apa? Oh ya? Buah sayur. Dila apa? Aku. Ya. Eka sandang sih lah, biar sedikit. Ya, dua, nak. Satu. Satu aja. Dila apa? Aku pewarna. Cia. Oh, berarti Dila pewarna. Oh. Ornamen. Satu aja, Dila. Satu. Oh iya, nggak ada. Berarti Dila pewarna tadi ya? Dila. Deh. Eka sandang. Ezi Ji apa, Ji? Ya, apa saya tadi lupa Ji. ada buah, Buah sayur. industri, obat, bumbu, sama ornamen. Obat enggak? Pokoknya dia katanya tadi. Bangunan yang indah, nak. Iya bangun enggak nak tuh 2, 3, 4, 5, 6, Dicoret itu yang dicoret bangunan diganti sama pewarna, bukannya itu ya? Ya. ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ji apa, Ji? Buah kelapa ya. Halo? Ezi buah. Iya. Apa Dika? Obat aja lah kayaknya. Atau rempah deh, rempah aja lah. Bumbu tuh ah. Kak Siva apa Kak? Kak, obat lah, Kak. Rati? Rati. Ya, Eka. Rati apa? Sayur, industri, atau ornamen? Sayur aja lah. Oke. Udah Isan, mau industri apa ornamen dah? Ya, Untuk kalau pembagian tampilnya sekarang aja langsung apa gimana? Minggu 2, minggu 3, minggu 4? Boleh. Berarti kan Pipa. kita sama Dila kelompok 1. Dari atas aja ya. Ezi Ratih kelompok 2 ya, buah sama sayur. Gimana? Boleh, Kak. Untuk kelompok 3, yang minggu 3, Kak Siva sama Dika, obat sama bumbu rempah-rempah. Yang minggu keempat udah Isan sama Sep, yang industri sama ornamen. Oke. Oke, Kak. Oke, Kak. Udah di Tamat.